Kalau kau adalah alien yang lemah, lahir di pesawat luar angkasa berteknologi manusia canggih, kau mungkin berpikir akan mati, kan? Salah, karena si perayap menyeramkan ini akan memamerkan gigi mengerikannya untuk membunuh siapapun yang menghalanginya. Dan di saat yang bersamaan, mengelabui manusia untuk mendapatkan kemampuan membentuk penampilan yang seolah keluar dari film horor. Apa kau penasaran untuk melihat dan menjelajahi petualangannya yang mengerikan dan unik? Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Di tengah dinginnya angkasa luar yang mencekam, melayanglah sebuah kapal tempat tangisan pembantaian, menggema hingga ke kehampaan yang luas. Para pria yang menaiki kapal itu memohon agar nyawa mereka diselamatkan oleh sebuah keajaiban. Berharap ada sesuatu yang menyelamatkan mereka dari kengerian. Seekor monster, patroli pertahanan kapal itu, berkumpul untuk mencapai ruangan kapten mereka. Namun, mereka memutuskan untuk mengabaikan si semut egois itu dan memilih untuk bergerak sesuai rencana. Harapan mereka adalah menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin. Dan dengan mengikuti jejak suara yang penuh penderitaan, mereka menemukan tumpukan mayat yang menggunung. Bahkan tim patroli sekalipun tak sanggup memberanikan diri untuk melihat mayat-mayat itu, sambil berharap bisa menemukan penyintas sebanyak mungkin. Wah, ini baru yang namanya pembantaian besar-besaran. Di antara tumpukan mayat, mereka berhasil menemukan seorang penyintas. Meraih tangannya. Namun, ternyata itu adalah monster yang memalsukan suara itu dan dengan senang hati mulai mencabik-cabik mereka. Monster itu berdiri di atas hasil pembantaiannya, mencabik-cabik daging pria itu, sambil menghindari peluru mereka. Menghindar dengan mudah. Aku sama sekali tidak mau cari masalah dengan monster ini. Alien ini kemudian menggunakan darahnya sendiri yang sangat asam untuk benar-benar melelehkan zirah dan daging mereka. Meskipun mereka mencoba menyuntikkan penawarnya secepat yang mereka bisa, semuanya berakhir dengan kekalahan mereka. Salah satu dari mereka menatap sisa-sisa jasad rekannya yang gugur saat monster itu mencabik-cabik daging mereka. Sebagai upaya terakhir, dia berencana untuk nekat melakukan serangan kamikaze pada alien ini. Saat monster itu dengan cepat menyadari rencananya, dan dengan liciknya memberitahunya bahwa itu sama sekali tidak ada gunanya, ia melepaskan gumpalan tak berbentuk yang menyelimuti kepala pria itu dan membakar wajahnya hingga tewas. Tidak ada kisah tentang pengorbanan yang heroik. Yang ada hanyalah lebih banyak kematian saat Omni Bar itu kembali ke sang monster setelah meninggalkan mayat yang hangus. Apa ada yang tahu awal cerita yang lebih baik? Aku sih tidak. Alien itu menggunakan tangan manusia yang jatuh untuk otentikasi dan mencoba untuk membuka pintu itu. Saat usaha itu gagal, mereka memutuskan untuk melempar bom yang sama seperti sebelumnya untuk meledakkan jalan keluar mereka. Memamerkan taringnya yang cukup kuat untuk merobek perut manapun monster itu. Menatap ke bawah untuk menghabisi manusia-manusia terakhir. Para manusia ketakutan saat kematian yang mendekat. Tanpa ampun melahap mereka bulat-bulat. Inilah tujuan dari bentuk kehidupan alien ganas yang memakan manusia, tanpa henti untuk berevolusi lebih jauh. Di dalam kungkungan luar angkasa. Tepat di jantung alam semesta yang terus mengembang. Di bawah naungan sebuah pesawat luar angkasa. Seorang pria biasanya menjadi bentuk kehidupan alien yang ganas. Di dalam sebuah game ski. V-Survival yang unik. Game yang dikenal sebagai Space Survival. Memberimu pilihan berbagai jenis alien untuk kau pilih. Sebuah game RPG yang berfokus pada pilihan untuk berevolusi. Sebagai salah satu dari banyak ras di luar angkasa. Premis yang sangat unik untuk sebuah game. Terkadang dia menjadi gremlin logam untuk menghancurkan pesawat luar angkasa. Sementara di waktu lain, dia menjadi monster mutan. Membantai para manusia dari jarak dekat. Ada juga saat di mana dia menjadi pemimpin Hive. Main untuk menaklukkan seluruh planet. Bro itu sudah mencoba semua ras, bahkan yang paling rendah sekalipun. Dia sudah memainkan setiap jenis makhluk neraka.
Tapi dia secara khusus menyukai satu ras. Spesies ini adalah amorph luar angkasa agresif yang tidak dikenal. Disingkat WASM untuk mempermudah. Pria itu suka menyebutnya amorph. Makhluk itu terinspirasi dari monster yang mengerikan. Monster dari film Alien X. Sebuah ras yang tanpa henti memperkuat dirinya sendiri. Dengan menggunakan informasi genetik dari targetnya. Makhluk ini benar-benar definisi dari iblis. Ketindihan. Orang mungkin berpikir kalau makhluk ini sangatlah kuat. Tapi pada awalnya. Karena tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Di tahap-tahap awal. Dan ketidakmampuannya untuk bekerja sama. Ras ini sering dianggap sebagai ras terburuk di dalam game. Alasan ras ini cepat menjadi favoritnya sangatlah sederhana. Itu karena ia bisa berevolusi dengan bebas. Sesuai dengan tindakan pemainnya. Itulah poin mencolok yang menarik minatnya. Jadi intinya, risiko tinggi imbalan tinggi, begitu ya. Sang pemain akhirnya masuk ke dalam game. Dengan status barunya. Sebagai seekor bayi alien. Wajahnya seperti telur. Dengan tubuh pertama yang sangat mengecewakan. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena menyukai alien X dan berpikir kalau semua ini tidak sepadan. Menyesali keputusannya. Tiba-tiba tubuhnya terasa gatal luar biasa saat dia melepaskan kulit pertamanya. Dan menyesali keputusannya. Wih, dia kelihatan kayak kalajengking berkepala telur. Apa yang bisa dia lakukan coba? Kalajengking kecil ini. Tujuan pertama makhluk ini adalah mengumpulkan makanan. Karena jelas dia ingin tumbuh jadi besar dan kuat. Dia mengamati lingkungan sekitar kapal. Dan sadar kalau ini mungkin kapal luar angkasa milik perusahaan raksasa. Yang juga berarti dia akan langsung dibunuh. Kalau sampai ketahuan. Gila banget si OP ini. Alien ini memulai sebagai kroco level 1. Menggunakan sifatnya yang sederhana dan menyedihkan. Bayi alien ini membuka berbagai kompartemen untuk mencari sisa makanan. Setelah menemukan mesin penjual otomatis, dia dengan mudah melewati kode sandinya karena kodenya cuma 1, 2, 3, 4. Hahaha, kok bisa kata sandi kayak gitu disetujui? Dia menemukan camilan untuk nutrisi segar. Meskipun rasanya seperti mengunyah karet. Bayi alien itu menemukan seekor kecoak malang. Dan langsung menusuknya dengan sengatnya. Makanan yang lebih lezat. Dan merasa puas setelah melahapnya. Ketik F di kolom komentar untuk Tuan Kecoa. Sistem memberitahunya tentang gen sayap yang dia dapatkan. Berkat dirinya yang melahap serangga itu. Dia pikir dia beruntung karena mendapatkan fragmen gen itu. Apalagi didapatkan dengan begitu cepat. Gen semacam itu. Fragmen-fragmen itu sangat penting untuk perkembangan seekor amorph. Dan dengan lebih banyak data yang didapat, dia hanya akan menjadi organisme yang lebih tangguh. Si kecil ini senang dengan apa yang didapatkannya. Dan memutuskan untuk memasang tray tersebut. Tiba-tiba tubuhnya beradaptasi dan menumbuhkan sepasang sayap untuknya. Yang bisa dia operasikan dengan menggerakkan otot trapeziusnya. Dan coba lihat itu. Sekarang dia benar-benar bisa terbang. Si bayi kepala telur itu melahap lebih banyak camilan. Dan menyadari kalau dia butuh banyak sekali energi. Dia menemukan beberapa kecoak lagi. Dan berpikir kalau skill lain diperlukan. Agar sayapnya bisa berfungsi dengan maksimal. Tujuan pertamanya pun ditetapkan. Dia pun mulai membasmi para kecoak itu. Dan dia pun mulai membantai para kecoak. Sebanyak 20 ekor. Tanpa ada hasil tambahan apapun. Berpikir kalau rasanya seperti paneku gosong. Dan berhasil mendapatkan trait exoskeleton untuk meningkatkan pertahanannya. Bahaha, fakta bahwa aksi pembantaian pertamanya. Ternyata korbannya adalah para kecoak. Yang sebenarnya kau inginkan adalah sifat vitalitas tangguh. Untuk mengurangi konsumsi energi dan memperlambat. Ini adalah sifat yang agak pasif untuk serangga dan tumbuhan. Membuat mereka tidak terobsesi dengan makanan. Untuk bertahan hidup. Itu artinya dia hanya perlu menangkap beberapa lusin kecoak. Dan memutuskan untuk pindah lokasi.
Bud Hunter 48 menjadi Superman dan menggunakan kemampuan terbang untuk mencari lebih banyak kecoak. Dia hampir depresi dengan perburuannya yang masih di tingkat rendah. Saat ini dia mencengkeram kecoak lain dan mengejar. Satu lagi yang terlihat seperti Toji atau semacamnya. Kecuali jagoan kita ini gagal dan kepalanya terbentur ke dinding. Skornya 30-1 untuk para kecoak. Haha, bercanda. Menggunakan sengatnya untuk meraih serangga itu dan melahapnya. Seketika. Akhirnya. Keinginannya terkabul. Saat dia mendapatkan sifat vitalitas tangguh. Bayi alien itu bertanya-tanya kemana dia harus pergi selanjutnya dan memutuskan untuk menuju ke ruang pendingin. Ruangan di sebelah reaktor. Karena itu adalah fasilitas penting dengan sedikit pengunjung. Rencana cadangannya adalah menghancurkan reaktor dan ruang pendingin untuk kabur. Bocah ini memang pembuat onar kemanapun dia pergi. Si anakan merayap masuk ke ventilasi saat dia menghadapi mimpi terburuknya. Kipas angin level 100. Dia mendapati dirinya terengah-engah saat melawan arus angin. Dan berpikir kalau satu-satunya pilihannya untuk melewati kipas ventilasi itu adalah dengan terbang menembusnya tanpa terdeteksi. Menggunakan kemampuan tembusnya. Serangga itu menghitung titik yang paling tepat. Dan melesat untuk langsung menembusnya. Dalam sebuah pertaruhan hidup atau mati. Aku tidak tahan melihat perjuangan awalnya. Makhluk konyol ini. Bayi alien itu berhasil menembus kipas tersebut. Tanpa kerusakan sedikit pun. Sambil merayakan usahanya. Dia berhasil menguping sebuah percakapan. Di antara para peneliti. Mereka membahas kegagalan eksperimen mereka pada para alien. Para pria di fasilitas itu memutuskan untuk menyudahi pekerjaan hari itu. Sementara itu, si bayi alien terkejut menemukan sebuah laboratorium penelitian super canggih. Dia menyadari kalau itu adalah sebuah megacorp yang berkembang pesat di seluruh tata surya. Pada dasarnya, mereka berpusat pada manusia bumi. Dan alih-alih pemerintah. Perusahaan-perusahaan raksasa lah yang menguasai negara-negara. Bro, apa jangan-jangan Elon Musk berhasil di masa depan ini? Sebagian besar populasinya terdiri dari orang-orang materialistis. Belum lagi fakta bahwa sebagian besar manusia dari megacorp cenderung jahat. Perusahaan ini memodifikasi orang-orang sehat untuk dijadikan budak. Kedengarannya mirip sekali dengan kehidupan nyata ya, WKWKWK. Si bayi alien terbang ke dalam ruangan dan bersembunyi untuk mencari tahu lebih banyak. Dia berpikir kapal itu akan memengaruhi hidupnya. Seolah-olah mereka berspesialisasi dalam prajurit mutan. Dia bisa melahap mereka untuk mendapatkan tubuh yang kokoh. Dan jika mereka bereksperimen pada makhluk cenayang, dia bisa langsung mengambil kemampuan itu. Itu benar-benar overpowered. Bahkan lebih overpowered dari Saitama. Dia berpikir bahwa mendapatkan kekuatan cenayang sejak awal hanyalah sebuah mimpi. Saat itulah makhluk kecil ini mendengar tangisan makhluk lain. Sesosok alien yang memohon bantuan. Dia melayang di atas makhluk seperti Amorph. Dengan kemampuan khusus penyimpanan oksigen. Dia tidak begitu bersemangat untuk memakannya karena kemampuannya tidak berguna. Jadi dia menggunakan indera supernya untuk pemeriksaan mendetail. Dia berhasil membebaskan alien itu dari sengatan listrik dengan menekan sebuah tombol. Alien itu berterima kasih padanya sambil terbang ketakutan. Alasan dia terbang untuk bersembunyi adalah karena sang kapten dari operasi mereka kebetulan masuk ke dalam ruangan. Dia bertekad untuk melakukan eksperimen kejam. Bahkan dengan sedikit riset. Membuat orang-orang seperti peneliti senior menjadi pengeluh yang menyedihkan. Dia mempercayakan prosesnya kepadanya. Saat mereka berencana untuk mengambil sesuatu dari tes mereka. Subjek. Dia bahkan memberitahunya bahwa dia bisa mendapatkan promosi. Setelah berhasil. Itu adalah peringatan dengan sejuta tanda bahaya sekaligus. Dia gila, para peneliti senior itu. Menyarankan agar mereka menggunakan solium untuk tugas itu. Sebuah obat khusus yang belum pernah mereka coba. Sementara ada yang lain yang menunggu untuk diuji.
Mereka paling tidak tahu apa-apa tentang solium. Dia memberinya lampu hijau untuk menyuntikkan obat itu. Bahkan dengan menentang peringatan dari peneliti senior. Si makhluk merayap kita hanya mengamati dari bayang-bayang. Saat semua ini terjadi, peneliti senior itu ingin melanjutkan dengan dosis yang aman. Tapi kapten operasinya yang psikopat menyuruhnya untuk memberikan dosis penuh. Dia bahkan melakukan pekerjaan kotor itu untuknya. Menyebabkan si Amorph merasakan sakit yang luar biasa. Sementara dokter ini tersenyum. Sial, dia lebih monster daripada alien-alien ini bro. Si makhluk merayap itu sampai mengompol ketakutan. Setelah penyuntikan dosis, mereka berencana melakukan lebih banyak eksperimen pada subjek itu. Tepat saat dia akan pergi, persepsinya yang setingkat dewa pun beraksi. Saat dia hampir menemukan lokasi, alien kecil yang bersembunyi di dalam lab. Anak alien itu merasa ada yang salah dengan semua ini dan menyatakan wanita itu akan mati dalam beberapa hari. Si bro bilang, baiklah, akan kulakukan sendiri, hahaha. Tepat di tengah-tengah stasiun luar angkasa, bayi alien itu menyemburkan semburan asamnya. Akhirnya menyelesaikan proses persiapan sarangnya. Bayi itu sekarang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dengan mudah. Dalam perang ini dan tahu di mana musuh berada serta apa yang mereka lakukan. Dia telah melewati 4 hari sebagai seorang Amorph dan menyelesaikan sarangnya. Setelah selesai, bayi Amorph itu menjelajahi kargo selama beberapa hari terakhir untuk memakan serangga dan juga memata-matai target-targetnya. Pada saat yang bersamaan, dia mencatat rutinitas mereka dan menemukan nama sang kapten, Kisaragi Yujin. Dia adalah ketua tim peneliti di kapal ini dan sekaligus orang paling penting di kapal. Sebuah ancaman nyata bagi kelangsungan hidup si bayi. Baru 2 hari yang lalu, ada sebuah insiden di mana subjek penelitiannya kabur. Dan di tengah kekacauan itu, dia menciptakan sebuah alat pelacak dalam 2 jam. Dan berhasil menahan subjek tersebut. Dia adalah wanita dengan IQ 2000. Yang tidak ingin kau cari masalah dengannya. Dia berpikir jika makhluk itu menggunakan ventilasi, dia juga akan berada dalam bahaya. Yang berarti Kisaragi harus mati sesegera mungkin. Wanita itu menggunakan persepsinya yang seperti dewa untuk kedua kalinya. Setelah merasakan tatapannya dari dalam ventilasi. Sementara si pemburu serangga kecil itu ketakutan setengah mati. Dia penasaran apakah wanita itu punya semacam kemampuan psikis. Karena itu adalah kemampuan bawaan dari sebuah ras. Kemampuan itu merujuk pada mereka yang bisa mengendalikan telepati dan menggunakan kendali pikiran. Tidak ada bedanya dengan kekuatan super. Wah, dia dengan santai bilang kita punya kekuatan super di alam semesta ini. Namun, bahkan di antara manusia-manusia langka, beberapa terlahir dengan potensi psikis. Makhluk kecil itu tidak tahu apakah dia punya bakat di bidang itu atau tidak, tapi dia berpikir mustahil untuk membunuhnya dengan adanya prajurit bersenjata yang mengawasinya setiap saat. Sistemnya menyampaikan kemampuan terbarunya. Racun pelumpuh. Dia yakin itu sempurna untuk seseorang sepertinya yang punya tubuh lemah. Karena 1 tetesnya saja bisa dengan mudah menahan seorang manusia dewasa dengan mudah. Rintangan utamanya adalah dia harus berada dalam situasi 1 lawan 1. Yang pada dasarnya mustahil. Karena para prajurit akan membuat lubang peluru di tubuhnya. Alien pemakan protein bar itu memutuskan untuk kembali ke laboratorium penelitian, di mana dia menemukan si Amorph dan menghancurkan beberapa makanan ringan untuk memberi makan sesama aliennya. Dia teringat bagaimana para amuba tidak punya kemampuan spesial di dalam game, dan bertanya-tanya apakah rekannya ini memang unik. Saat itulah dia juga teringat kucing peliharaan Kisaragi. Dan berpikir bahwa jika entah bagaimana dia membunuh si teman berbulu itu, maka itu bisa mengungkap kelemahannya. Dia juga berpikir kalau akan sangat mudah untuk menyingkirkan kucing itu. Saat bersembunyi sendirian di dalam ruangan, bayi alien itu telah memutuskan untuk melahap hewan tersebut. Sebagai umpan, bukan kucingnya.
Dia mengamati anak kucing itu dari sebuah ventilasi. Saat ia sedang asyik bersantai, bayi alien itu menyibukkan diri dengan mengejek si kucing. Karena makanan premium yang ia makan setiap hari. Dia tahu bahwa membunuh hewan itu secara langsung tidak akan pernah sulit. Dia tidak bisa menargetkannya karena ventilasinya dijaga oleh laser. Sensor-sensor pendeteksi. Dia kesal karena tidak bisa menyergapnya dari sudut ini. Kucing itu mendeteksi suaranya dari ventilasi. Dan langsung bergegas untuk mencakar ventilasi itu. Desisannya cukup untuk menarik perhatian para penjaga yang bingung dan kecewa melihat kucing itu membuat masalah. Menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan dengan menggunakan ekornya sebagai umpan. Tapi saat itulah dia mencetuskan sebuah rencana yang luar biasa. Menggunakan reaksi dari para prajurit sebagai pertanda yang meyakinkan. Bayi alien itu akhirnya menemukan sebuah cara untuk mengatasi situasi ini. Ronde kedua dimulai. Saat dia menarik perhatian si kucing menggemaskan itu dengan memancingnya menggunakan kecoak yang terluka, yang memiliki perut layaknya seekor singa. Kucing menggemaskan itu menerobos masuk ke ventilasi dan mulai berpetualang. Di dalam, para penjaga menyadari suara-suara itu. Tapi karena pengalaman mengecewakan mereka sebelumnya, mereka menolak untuk melakukan apapun mengenai situasi itu. Sementara itu, kali ini, kucing itu terus berjalan sambil melahap kecoak-kecoak, yang merupakan jebakan kecil yang sempurna, yang dipasang oleh alien favorit kita. Ia sampai di area kargo, dan menemukan mangsa merayap terakhirnya. Namun, tepat pada saat itulah si iblis alien itu terjun dari atas dan menusuk hewan itu dengan bisa pelumpuhnya. Meskipun ia menjerit kesakitan, kucing itu tidak bisa bergerak dan berhadapan dengan gigi-gigi alien itu. Akhirnya, makhluk tak berbentuk itu, anakan itu mengunyah hewan malang tersebut. Mendapati dagingnya sangat lezat. Lol, kurasa dia benar saat bilang dia punya pengalaman dengan berbagai ras yang berbeda. Di sisi lain, Kizaragi kembali menemui kapten dalam keadaan kacau. Menanyakan tentang hilangnya kucing peliharaannya. Dia sangat marah dan kehilangan akal sehatnya. Setelah kucing itu hilang selama 2 jam. Kapten kapal menyuruhnya untuk tenang. Karena percaya hewan itu ada di suatu tempat di kapal. Tapi Kizaragi tidak mau mendengarkannya. Dia membuat kaptennya kesal. Yang kesabarannya sudah habis, jika bukan karena pangkat wanita itu. Kizaragi memerintahkannya untuk mengeksekusi para penjaga yang gagal menjalankan tugasnya. Segila kedengarannya. Dia ingin anggota pertahanan mati hanya karena kucing yang hilang. Terlihat seperti versi Mikasa yang lebih menakutkan dari Attack on Titan. Dia mengingatkan kapten berkepala botak itu bahwa semua ini terjadi karena kelalaian para kru. Kisaragi berhasil menenangkan dirinya dan memutuskan untuk memeriksa kembali dalam 2 jam ke depan. Mengingatkannya akan penurunan pangkat jika dia gagal menemukan kucing itu. Tentu saja, yang mengamati semua ini dari tempat yang nyaman adalah bayi alien itu, yang telah melahap habis seluruh kucing itu. Tidak hanya itu, dia juga mendapatkan skill baru naluri liar. Sistem fusi sifat memungkinkannya untuk menggabungkan berbagai sifat untuk membentuk satu sifat tunggal yang kuat. Sang pemain telah menguasai semua formula fusi di dalam game karena pengalamannya. Itu juga sebabnya saat dia sedang memakan kucing itu, dia terdiam melihat kotak pop-up yang muncul, yang memberitahunya sebuah sifat yang bahkan belum pernah dia lihat sebelumnya. Dengan menggabungkan sifat-sifat, dia berhasil mendapatkan naluri predator. Meningkatkan indera supernya ke level yang lebih tinggi. Kemampuannya menjadi jauh lebih hebat dari sebelumnya. Karena dia pikir itu adalah sifat kemampuan pasif, yang aktif saat ada ancaman dalam jangkauan. Anakan alien itu berpikir bahwa Kisaragi pada titik ini mungkin sudah kehilangan akal sehatnya. Dia benar sekali karena wanita itu mulai kehilangan kewarasannya. Memperhitungkan situasinya, dia berhasil mengganggu kondisi psikologisnya dengan mengambil apa yang paling dia cintai.
Dia juga berhasil mencapai tujuan keduanya pada saat yang sama dengan menciptakan keretakan antara sang dokter dan para prajuritnya. Para penjaga memang sudah tidak suka merawat kucingnya, yang merupakan reaksi yang wajar saat merawat hewan seperti itu. Kalau bukan karena Kisaragi dan pangkatnya sebagai bangsawan kelas atas di ibu kota, para prajurit tidak akan menoleransinya. Kucing itu adalah umpan yang sempurna bagi si alien untuk menciptakan perpecahan di antara keduanya dan menghancurkan kepercayaan mereka satu sama lain. Dan sekarang dia sangat ingin melahap dan menikmati potongan-potongan genetik Kisaragi yang sedang sibuk menyiksa Amorph dan para sekutunya. Dengan senyum gila di wajahnya. Meskipun ditahan, si alien memohon bantuan tetapi Morpho sebenarnya tidak punya pilihan lain selain menonton. Dia tahu bahwa dia bisa saja memberikannya balas dendam yang sangat dicarinya. Bro bilang, aku Batman, dalam 48 bahasa. Setelah 2 jam berlalu, Kisaragi yang marah muncul seperti zombie kiamat dan mempertanyakan kesetiaan sang kapten. Kehidupan Samuel seolah melintas di depan matanya. Karena dokter psikopat itu, yang ada di hadapannya lebih dari sekadar bersedia untuk menahannya. Masalahnya menjadi semakin kacau. Seiring konflik mereka yang semakin membesar. Benih-benih perselisihan. Kisaragi pergi untuk menyegarkan diri di kamar kecil. Yang memang seharusnya dia lakukan. Maksudku, lihat saja dia. Dia membanting pintu hingga tertutup, agar para penjaga tidak mengikutinya. Dengan aktivitas yang tidak biasa itu, mereka memberikan kesempatan pada makhluk merayap kita yang menyeramkan itu untuk memanfaatkan kesempatannya. Dia berdiri tanpa pertahanan sementara alien itu menunggu. Saat dia sedang sibuk membasuh wajahnya, alien dengan sengat pelumpuhnya mulai mengambil posisi yang tepat untuk menjatuhkannya. Akan tetapi, Kisaragi entah bagaimana berhasil mendengar suaranya dan langsung mengalihkan perhatiannya ke sekeliling. Alien itu menerjang maju untuk menusuknya, tapi untungnya dia berhasil menghindar. Yang tidak dia duga adalah alien itu akan dengan cepat menyerang lagi dan kali ini sengat itu menembus tubuhnya, membuat racunnya mengalir ke seluruh tubuh. Saat dia mulai merasakan efeknya dan pada akhirnya ambruk ke tanah. Yang ada di depannya adalah mulut menganga dari makhluk yang menikmati pesta dagingnya beberapa hari yang lalu. Dia bertanya-tanya bagaimana perasaan wanita itu sekarang. Dan apakah dia diliputi oleh amarah atau rasa takutnya. Dokter Kisaragi Yujin akhirnya menghadapi kematiannya. Sumpah, aku benci dokter itu, tapi sial, dia jadi makin mengerikan. Dengan darahnya yang menyatu di dalam tubuh si bayi Amorph. Hal itu memungkinkan makhluk itu untuk berevolusi. Satu langkah lagi menuju potensi penuhnya. Syarat evolusi terpenuhi saat dia dengan senang hati menekannya. Tiba-tiba insting predatornya mengejutkannya dengan sebuah kemungkinan masa depan. Saat para penjaga menerobos masuk untuk menembaknya. Itu pada dasarnya penglihatan masa depan. Takut dengan masa depan yang mengerikan ini. Dia sadar bahwa para penjaga akan segera datang. Dia menggunakan sisa waktunya untuk merangkak kembali. Dan memutuskan untuk menghabisi para penjaga juga. Saat salah satu dari mereka memasuki ruangan. Dia benar-benar terperangah melihat kepala dokter yang terpenggal. Dia akan mengalami nasib yang sama. Saat monster yang bertanggung jawab atas kematiannya menerkam dan menusuknya. Menyebabkan kematian kedua secara beruntun. Si bayi Amorph bertanya-tanya kapan penjaga terakhir. Dia tiba dan berpikir untuk mengambil jalan memutar. Dalam perjalanan kembali ke sarangnya. Akhirnya tiba di sarangnya. Dia memulai proses evolusi. Tubuhnya mulai berubah bentuk menjadi seekor monster mematikan. Sang predator yang dianggap tak terkalahkan. Alien itu berpikir bahwa cairannya sedang membangunnya kembali menjadi makhluk yang berbeda. Saat dia telah memasuki kepompongnya. Dan kehilangan kendali atas seluruh tubuhnya. Menunggu prosesnya selesai. Bung, dia baru memasuki tahap 2 dan sudah bertingkah seperti dewa. Akhirnya monster itu keluar dari kepompong.
sebagai sang pertanda kematian hitam. Seekor makhluk yang keberadaannya merupakan ancaman bagi segalanya. Inilah kelahiran alien Amorph X. Setelah dilaporkannya kematian Kisaragi, Samuel sebagai kapten kapal menanyakan tentang penyebab kematiannya. Anggota krunya percaya bahwa dia memerlukan otopsi terperinci agar penyebabnya diketahui. Samuel mulai kehilangan akal sehatnya setelah kejadian baru-baru ini. Pemimpin tim keamanan mereka melaporkan bahwa kamera mereka tidak menunjukkan bukti apapun dan penjaga yang tersisa saat ini sedang diinterogasi karena dicurigai, namun hasilnya nihil. Samuel mengingatkan kelompok itu tentang si otak yang melayang-layang untuk penyiksaan sengatan listrik karena seseorang menentang pemimpin tim riset. Wah, aku akan meninggalkan kapal itu secepatnya. Dia memperingatkan mereka untuk waspada terhadap takdir yang sama. Kecuali mereka menginginkan hal yang sama untuk diri mereka sendiri. Kekacauan pun terjadi di dalam kelompok itu saat mereka mulai saling menyerang satu sama lain. Sampai mereka dihentikan oleh salah satu atasan. Pria itu memberitahu sang kapten bahwa mereka sudah dekat dengan planet C08, yang merupakan wilayah kekuasaan Space Dock. Apakah mereka ada hubungannya dengan insiden itu? Karena para Space Dock adalah para berandal yang berkeliaran di luar angkasa. Musuh bebuyutan dari Megacorp. Mereka adalah veteran dalam pertempuran. Dan jelas akan menjadi ancaman mematikan bagi tim peneliti. Samuel bertanya-tanya apakah mereka harus melaporkan serangan itu dengan menimpakan kesalahan pada mereka, menutupi kematian pemimpin tim mereka. Pemimpin manajemen ikut bicara dan menyatakan bahwa dia punya koneksi dengan mereka dan bisa menghubungi jika diperlukan. Mereka menyelesaikan masalah itu, yang membuat Samuel frustrasi saat dia membayar pria itu 100 juta kredit untuk pekerjaan itu. Pertemuan itu berakhir dengan keputusan untuk menyimpan mayat itu di dalam penyimpanan sampai mereka menyerahkannya kepada Space Dock. Para anggota kembali melihat pada makhluk yang tadinya merayap dan menyeramkan itu, yang kini menjadi monster mematikan. Alien X merasa segar dengan wujud larvanya. Tahapan dan berpikir untuk mengubah strateginya saat dia berencana untuk berburu dan bertahan hidup. Dia bertanya-tanya apa tujuan barunya untuk melangkah maju. Metamorfosisnya terbagi menjadi 6 tahap krusial. Mulai dari hatchling, amorph, hingga pupa. Lalu pradewasa, dewasa, dan kemudian ascension tingkat dewa. Tahap ini sering dianggap sebagai penyelesaian space survival. Tidak berbeda dengan akhir cerita para karakter terpilih. Setelah ascension, rahasia asal-usul mereka akan terungkap. Faktanya, dialah satu-satunya yang melihat Amoros. Akhir cerita di masanya dan sadar kalau sekarang dia bisa membuka semua jenis kemampuannya. Statusnya diberi buff dengan sistem kondisi yang rumit dan berbagai peningkatan. Dia tahu dia sudah memakan semuanya tanpa sisa. Sampai akhirnya dia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Bahwa dia meninggalkan mayat Kisaragi Ujin dalam keadaan setengah termakan. Dia ingin melahapnya sampai habis untuk mendapatkan kekuatan psikis. Dan memutuskan untuk segera menemukan mayat itu. Memasuki saluran ventilasi. Kini menjadi sangat merepotkan baginya karena tubuhnya yang besar. Tapi dia mengikuti jejak dari mayat itu. Dan berhasil menemukannya di kamar mayat yang menggiurkan. Tempat semua mayat disimpan untuk dia lahap. Si bro ini bilang ini bakal jadi pesta besar, hahaha. Seorang pria dengan santai mendengarkan musik saat dia mendapati dirinya sedang mengikuti bau yang menyengat. Tiba di tempat kejadian. Dia benar-benar bingung saat menemukan lubang yang meleleh akibat asam. Dia tidak tahu bahwa kematiannya benar-benar melayang tepat di atasnya. Sebelum monster itu menusukkan sengatnya ke kepalanya. Mengakhiri hidupnya dengan cara yang sadis. Sial, game ini seperti Among Us tapi versi brutal. Setelah itu, alien favorit kita, si Amorph, menemukan tubuh Kisaragi yang menyatu kembali karena peringkatnya. Yah, dia akan segera dicabik-cabik lagi. Sekali lagi, saat dia dengan santai melepaskan kepalanya yang terpenggal.
Dia merasa mudah untuk membunuh orang tanpa ampun dan tanpa rasa bersalah. Dia bertanya-tanya apakah ini mungkin terjadi. Karena gennya sebagai seorang amorf. Dan tanpa berpikir panjang, dia menyantap mangsanya dengan nikmat. Tapi Amor percaya bahwa dia harus terus membunuh. Demi kelangsungan hidupnya sendiri. Karena itulah hidupnya sebagai amorf yang selalu beradaptasi. Dia beralasan bahwa alam hanya membantunya menutrisi tubuhnya setelah kematian makhluk lain. Gila, dia memanipulasi dirinya sendiri untuk membenarkan kejahatannya. Kalau saja alien ini pengacaraku. Secara mengejutkan, dia menemukan sebuah alat saat memakan jantungnya. Dia bertanya-tanya apa kegunaannya. Sistem menyapanya dengan pesan selamat datang. Memastikan kecurigaannya tentang kekuatan psikis Kisaragi. Yang paling penting adalah organ psikisnya. Dan meskipun seekor morse bisa menggunakan kekuatan batin tanpa organ itu, baginya sifat ini pada dasarnya tidak berguna. Dia memutuskan untuk mencoba. Bersikap optimis dan menumbuhkan bagian lain di kepalanya. Yang menambah kemampuannya. Setelah berhasil memakan sang dokter, dia berpikir untuk lanjut melahap para penjaga. Dan teringat bagaimana mereka memiliki rasa yang lembut. Karena kepadatan otot mereka. Sang amorf terkejut saat menyadari bahwa para penjaga berganti giliran jaga saat mereka memasuki ruangan. Tak terduga. Dia tahu bahwa sang medis juga akan berganti giliran. Yang berarti penggantinya akan menemukan semua kengerian di dalam ruangan itu. Orang-orang akan berpikir bahwa ada monster luar angkasa di antara mereka. Dia tahu bahwa saat ini dia tidak mampu melawan seluruh isi kapal. Sekaligus dan memutuskan untuk mundur. Menggunakan bahan pengawet dan kimia dari laboratorium. Megacorp tidak benar-benar memiliki ibu kota utama. Dan planet asal atau markas besarnya dianggap sebagai bumi. Dengan 5 perusahaan yang berkontribusi pada pendiriannya. Sebagai raja dari 5 klan terkemuka. Klan Eugene memiliki akar yang berpusat di Asia Timur. Orang-orang Eugene memiliki putra buatan. Untuk ekosistem internal. Dan banyak teknologi canggih lainnya. Seorang pria yang sedang bekerja di ladangnya. Ditemui oleh beberapa pejabat yang ingin memberitahunya tentang status Kisaragi. Mereka menyampaikan informasi tentang pemancarnya. Yang hancur dan terakhir ditemukan di wilayah Space Dock. Pria yang tampaknya ramah itu melayangkan tinju berdarah ke wajah informan itu. Dan mulai menghancurkan tubuhnya dengan peralatannya. Karena meminta pembersihan. Gila, aku tidak menyangka itu. Dia memberitahu kelompok itu bahwa membesarkan Kisaragi memakan biaya hampir 10 miliar kredit. Sebelum mendapatkan peningkatan genetik lebih lanjut. Dia tidak bisa menerima bajak laut biasa menaklukkannya dengan mudah. Dan tahu bahwa tidak ada seorang pun di kapal yang dinaikinya yang mampu menyentuhnya seujung kuku pun. Dia juga tahu kalau Samuel itu seorang pengecut. Yang tidak akan pernah macam-macam dengan keluarga mereka haha. Seenaknya mengejek si botak itu di setiap kesempatan. Dia yakin ini adalah keterlibatan perusahaan lain. Yang dikenal sebagai T dan C. Karena perseteruan mereka sebelumnya di Jupiter. Dia bertanya-tanya apakah keluarga yang dikenal sebagai Chamberlain menginginkan posisi CEO. Sama seperti dirinya. Mereka memutuskan untuk memulai serangan mereka sendiri. Karena tahu akan ada pertumpahan darah. Pria itu dengan mengerikan menuntut agar setiap anggota kru kapal dibawa ke hadapannya tanpa terkecuali. Bagi mereka yang merusak aset akan menghadapi kematian. Astaga, dia lebih menakutkan dari kebanyakan alien sejauh ini. Samuel dan timnya tiba dan menemukan pembantaian besar di hadapan mereka. Para pengawalnya memberitahunya tentang asap yang berasal dari dalam. Dan tidak tahu bagaimana bisa terjadi kebakaran. Dengan hanya menyisakan mayat-mayat di dalam. Dia menyadari sesuatu. Dan meminta jumlah total mayat. Ketika dia mendapatkan laporannya. Dia ngeri saat menyadari bahwa ini mustahil. Dan meminta pertemuan segera. Dia mengejutkan para pemimpin tim. Dengan informasi tentang mayat-mayat yang hilang.
yaitu mayat Kisaragi dan para pengawalnya. Ini jelas menjadi kekhawatiran besar bagi Samuel, yang memohon jawaban. Pemimpin tim medis mereka yakin akan fakta itu, dan berpikir bahwa kebakaran sepertinya tidak mungkin terjadi. Satu-satunya jawaban yang tersisa adalah kasus pembakaran yang disengaja. Seseorang bahkan mengemukakan kemungkinan adanya bentuk kehidupan alien yang naik ke kapal mereka, tapi dia langsung dibungkam. Mereka tidak ingin fokus pada penyebab insiden itu, melainkan pada masalah mayat Kisaragi. Samuel ingin mereka mengambil kembali mayat itu. Apapun yang terjadi, kepala botaknya tahu apa yang akan menimpa mereka jika mereka tidak bekerja sama. Pemimpin manajemen risiko mereka melaporkan kontaknya dengan orang-orang itu. Saat Samuel memberitahunya, mereka akan segera mengirimkan mayatnya. Tujuan utama mereka adalah menemukan mayat itu sebelum pertemuan dengan cara apapun, dalam wujud atau bentuk apapun. Mengamati pertemuan mereka dari tempatnya yang nyaman adalah sang Amorph, yang rencananya berjalan persis seperti yang dia inginkan. Dia membingungkan musuh-musuhnya dan pada saat yang sama menutupi identitasnya. Alasannya adalah karena alien tidak akan memulai pembakaran yang dilakukan dengan mencampurkan bahan-bahan kimia yang dia selesaikan dengan asam darah untuk menyingkirkan mayat-mayat itu. Dia berpikir bahwa ketua tim manajemen risiko adalah pemain kuncinya, bukan sang kapten. Dan dia juga bertanya-tanya apakah orang itu berpihak pada para bajak laut, yang merupakan ras yang beragam. Amorph sangat ingin mendapatkan fragmen gen mereka, dan mendapati dirinya menatap orang yang menyangkal keberadaannya. Sang Amorph yang tak berbentuk bertanya-tanya mengapa orang itu bertingkah begitu ketakutan saat dia memasuki ruang kargo. Seketika itu juga, alien itu memutuskan untuk mengikutinya. Menyadari perilakunya yang tidak wajar, dia menemukan sebuah kontainer yang terbuka. Setelah menyadari anggota tim berhenti di dekat kontainer spesifik itu, memiliki autentikasi yang lebih tinggi sistem tubuhnya daripada wadah-wadah lainnya. Sampai-sampai indera supernya pun tidak bisa melihatnya. Alien itu punya alasan untuk percaya bahwa pria ini menyembunyikan sesuatu. Atau ya kau tahulah. Mungkin dia pikir gumpalan daging ini adalah santapan yang lezat. Awalnya dia berencana untuk menargetkan pemimpin tim medis sendirian. Tapi dia berubah pikiran karena target barunya adalah orang ini. Pria pemabuk itu sedang stres berat. Hidupnya penuh ketakutan karena dia mempercayai kata-kata pemimpin sekte pasar gelap. Dia benar-benar membeli beberapa telur langka. Salah satunya pecah dan membuatnya takut setengah mati. Sekarang dia bahkan tidak bisa mengeluh kepada siapapun. Dan hanya minum untuk meringankan bebannya. Hahaha. Definisi dari seorang pengecut yang cengeng. Benar-benar pengecut sejati. Benar-benar mabuk dan tidak terkendali. Pria itu menemukan dirinya di area terpencil, di mana dia merasa terpaku oleh kehadiran tertentu. Begitu dia berbalik, saat itulah dia merasakan ketakutan akan kematian yang menghantuinya. Saat dia menyaksikan alien itu secara langsung, mengompol dan lari ke ruangan lain. Pria itu ingin menelepon untuk memberitahu anggota kapal lainnya. Ketika dia mendengar suara mengerikan dari monster itu. Monster ini kebetulan masuk ke dalam dan membuka lebar-lebar mulutnya yang menganga untuk santapan segar. Ini mungkin adalah mangsa termudah bagi alien itu, karena kebiasaan makannya. Pria itu membuang-buang waktunya dan pada dasarnya menghambat tim. Membuat si alien berpikir bahwa dia mungkin baru saja membantu sang kapten dengan menyingkirkan para rekrutan yang tidak berguna. Dia juga dengan santai mengejek kamarnya yang sangat kotor sampai bisa mati. Hahaha. Rasanya itu saat bahkan si alien ingin kau mandi, bro. Si alien berhasil menemukan kartu identitasnya dan mendapatkan semua informasi yang dia bisa. Dia memutuskan untuk bersih-bersih dengan benar dengan memuaskan nafsu makannya. Setelah itu si alien menggunakan kartu itu di kontainer untuk mendapatkan akses ke subjek rasa penasarannya. Kontainer itu berisi beberapa kapsul pembeku. Membuatnya berpikir bahwa orang ini adalah seorang penyelundup aktif. Bagian yang mengejutkan adalah saat dia menemukan telur-telur Amorph dengan salah satunya kosong.
Dia berpikir bahwa sangat mungkin bahwa dia berasal dari telur yang sama ini. Dan menyadari bahwa pada dasarnya pemimpin tim ini sedang menyelundupkannya. Lucu sekali bagiku bagaimana orang ini dari semua orang hampir menjadi kriptonite si alien hahaha. Di dalam game, lokasi awal Amorph bukanlah sebuah pesawat luar angkasa, melainkan sebuah reruntuhan tak dikenal. Dia berspekulasi bahwa tak lama setelah menetas, anakan itu kabur dari kontainer dan mati karena kekurangan gizi. Pada saat itulah dia mendapatkan kesadaran sebagai makhluk merayap menyeramkan di tubuh barunya. Dia hampir merasa bimbang dan memberikan penghormatan kepada yang telah mati. Seekor bayi alien menggantikannya. Ah, itu lucu sekali. Alien itu melanjutkan terornya dengan melahap telur-telur dari jenisnya sendiri. Karena memang begitulah rantai makanan mereka. Tidak, itu tidak lucu. Dia punya banyak alien untuk dimakan di dalam wadah ini. Dan melepaskan pembantaiannya demi melanjutkan kemajuan dan evolusinya. Amorph menunjukkan kekecewaannya setelah memakan sang dokter psikis. Karena dia tidak bisa mendapatkan kekuatan psikisnya. Dan hanya mendapatkan sebuah organ sebagai gantinya. Dia tahu bahwa para anjing luar angkasa akan datang ke kapal segera, yang berarti dia harus menjadi sekuat mungkin untuk menandingi kekuatan mereka. Amorph berhasrat untuk membunuh semua orang di kapal penelitian. Saat dia menjerumuskan mereka semua ke dalam kegelapan jurang luar angkasa. Gila, dia adalah perwujudan kematian itu sendiri. Apa-apaan ini? Di dek pendaratan Megacorp, Scott dan Fincher berdiskusi tentang bagaimana para petinggi tertarik untuk melawan para gremlin metalik itu. Scott memberitahu Fincher bahwa gremlin semacam itu sudah ada di kapal. Karena bau mereka telah mencemari kapal. Dan semakin banyak anggota yang menghilang setiap minggu. Mereka heran mengapa para atasan hanya diam saja dan tidak menangani masalah ini. Scott dan Fincher melanjutkan pekerjaan mereka dengan perawatan pesawat. Scott dipanggil, tapi dia kesal karena tidak bertemu siapapun. Suara itu terus merambat masuk dari ruang perbaikan. Saat dia mengikutinya tanpa berpikir. Memasuki ruang perbaikan. Pria itu berjalan di ruangan yang gelap. Terganggu oleh baunya yang menyengat. Dia tersandung sebuah baut dan bertanya-tanya bagaimana Cameron bisa memanggilnya tanpa menggunakan senter. Dia pernah mendengar dari ketua tim tentang hilangnya orang-orang karena para gremlin logam itu. Dia menghubungkan satu fakta dengan fakta lainnya dan menebak siapa yang ada di sini untuk melahapnya. Kurasa makhluk tak berbentuk itu cukup jelek untuk jadi Cameron. Tapi riwayat Scott sudah tamat saat dia berteriak ke dalam kegelapan. Untuk meminta tolong, Fincher membawakannya minuman yang dia minta. Tapi bertanya-tanya kemana temannya menghilang. Scott memanggilnya dari ruang perbaikan. Dan entah bagaimana Fincher termakan tipuan yang sama lagi. Dengan bodohnya Fincher masuk dan menemukan senter temannya di lantai. Darah menetes di lehernya. Saat dia menemukan sisa-sisa tubuh rekannya sedang dimainkan oleh monster mengerikan di atasnya. Fincher menemui ajalnya dengan semburan darah. 2 orang biasa tewas dalam sekejap. Kemampuan yang epik juga. Amorph yang tak berbentuk itu senang dengan perburuannya yang beruntun. Dan berpikir kemampuan menirunya sangat berguna. Di antara makhluk-makhluk yang dia lahap dari kontainer yang membara. Ada seekor Amorph cacing merah. Seekor monster yang mampu meniru makhluk lain. Suara mereka dan secara efektif menggunakan kemampuan itu untuk berburu. Bahkan di lingkungan yang keras. Makhluk itu sangat mirip dengan cacing raksasa Dune. Wow! Amorph berpikir bahwa melahap makhluk itu adalah pilihan terbaik. Kecuali kemampuannya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan asli monster itu. Dia hanya bisa meniru suaranya. Dari makhluk terakhir yang dia lahap. Dan dia masih merasa itu cukup berguna. Dia dengan santai berencana untuk mengincar Cameron selanjutnya. Berharap bisa memakannya juga. Maaf ya Cameron. Yang ketiga pasti berhasil. Amorph merasa senang dan bertanya-tanya bagaimana kabar Slime itu. Dia ingin memanggilnya.
Nomor 26 agar lebih praktis. Dan memutuskan untuk mengunjunginya sebelum kembali. Dia terkejut saat menemukan organ psikisnya yang mampu berkomunikasi dengan makhluk-makhluk lain menggunakan gelombang otak. Pada dasarnya nomor 26 meminta makanan. Mengejutkan Amorp dengan kosakatanya yang meningkat. Dia meminta maaf pada temannya karena tidak punya makanan untuk diberikan padanya hari ini. Amorp tidak ingin mendapat masalah yang tidak perlu. Karena setelah Kisaragi menghilang, tim keamanan memaksimalkan keamanan lab. Itu artinya dia tidak bisa menyuplai nutrisi untuk nomor 26. Dia pikir jika dia bisa berevolusi lebih jauh ke tahap kepompong, dia bisa melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Evolusinya membutuhkan konsumsi 10 anggota dari 2 ras cerdas. Masalahnya adalah, manusia tidak dianggap cerdas menurut standar itu. Membuat evolusinya mustahil. Mengejek manusia di alam semesta dengan menyebut mereka monyet. Amorp itu memusatkan perhatiannya pada percakapan pemimpin manajemen risiko yang sedang menjalankan rencananya. Mengungkapkan fakta bahwa dia merasa penyingkiran Kisaragi itu menguntungkan. Dia terkejut saat mengetahui bahwa percakapan Samuel semuanya direkam. Pria ini pada dasarnya licik seperti rubah. Karena dialah yang memulai rencana itu dari awal. Dia bertanya-tanya apakah keterlibatannya akan menguntungkan atau merugikan alien itu dalam jangka panjang. Samuel berpura-pura marah dan menanyakan tentang orang-orang yang hilang. Akhir-akhir ini, mereka memutar otak untuk mencari tahu siapa pelakunya, tanpa mengetahui bahwa pembunuh yang sama sedang dengan santai mengamati percakapan mereka dari atas. Pemimpin manajemen risiko menyimpulkan bahwa tidak mungkin ada manusia yang mampu menyembunyikan sebanyak ini. Mengisyaratkan fakta bahwa ada entitas lain yang bisa jadi sedang menyerang mereka. Mereka berbicara tentang insiden kapsul-kapsul yang kosong itu. Memberikan petunjuk lain yang membuat mereka percaya. Samuel mempertimbangkan kemungkinan alien ini berkeliaran. Tapi dia penasaran bagaimana caranya. Alien itu bisa bersembunyi sampai sejauh ini. Ketua tim manajemen risiko menyimpulkan bahwa ventilasi saluran adalah satu-satunya tempat yang belum mereka periksa. Dia tahu kalau saluran-saluran itu membentang di seluruh bagian kapal. Memungkinkan makhluk itu bergerak dengan leluasa. Nah, pada saat ini alien Amorp benar-benar panik setengah mati. Karena investigasi Arnold. Dia seperti berkata batalkan misi. Dia berteori jika mereka menemukan kematian alien itu terhubung dengan Kisaragi, mereka akan menyelesaikan kasus ini sepenuhnya. Arnold menyarankan agar mereka menahan monster itu terlebih dahulu dan memutuskan untuk membawa 6 regu untuk mencari di saluran ventilasi. Secara menyeluruh, alien Amorp berada dalam masalah besar saat dia bergegas kabur. Sambil berpikir bahwa konfrontasi ini tidak terhindarkan. Bahkan jika dia meninggalkan sarang, sama sekali tidak ada tempat lain baginya untuk lari. Karena lorong-lorong dipasangi kamera sedangkan saluran ventilasi tidak bisa digunakan. Alien itu berpikir apakah dia harus lari atau bertarung dalam situasi ini. Dan mengingat kembali kata-kata pria licik itu. Amorp itu tersinggung dengan ide mereka untuk menangkapnya. Itu adalah penghinaan bagi egonya. Jiwa pembantainya yang haus darah tidak berencana untuk mundur. Dan berpikir bahwa dia akan menaklukkan para prajurit. Dengan metode liciknya. Melapisi setiap inci pesawat luar angkasa dengan warna merah. Sial, dia benar-benar ingin melawan 100 orang sendirian di kapal ini. Xenomorph yang mengamuk. Mulai mengerahkan penggunaan maksimal indera supernya. Menganalisis setiap bagian kecil dari sebuah gerakan. Yang berasal dari para musuh. Di semua lokasi. Dia menyelimuti pesawat luar angkasa itu dengan inderanya. Dan berpikir bahwa dirinya adalah parasit yang menginfeksi otak sebuah objek yang tidak memilikinya. Dia tahu persis apa yang terjadi di setiap sudut pesawat luar angkasa itu. Termasuk pemimpinnya. Mencatat pergerakan Samuel dan Arnold. Sambil juga mendeteksi pergerakan cepat dari pasukan bersenjata.
Para prajurit yang bersiap masuk dari dua lokasi. Rencananya hampir siap dijalankan sebagai kerangka. Sesuatu yang akan dia sesuaikan. Sesuai dengan senjata dan pergerakan musuh. Alien itu berpikir sudah waktunya untuk menyambut para tamunya. Memulai operasi mereka untuk pencarian besar-besaran. Tim A dan B. Menyampaikan komunikasi dan persiapan mereka. Untuk pemeriksaan. Arnold bertanggung jawab atas operasi ini. Dan berpikir bahwa dia harus menyingkirkan sebanyak mungkin variabel dari persamaan. Sebelum Nona kedatangan Ciu. Pria itu bersumpah bahwa monster ini akan dibasmi. Jauh sebelum hari berakhir. Oh, percaya diri sekali kau. Kelompok A dan B bergerak sesuai perintah. Dan mereka sering mendapati rutenya rumit untuk dilalui. Ruang kendali mengeluarkan perintah. Untuk melakukan investigasi yang lambat dan menyeluruh. Saat mereka memeriksa status kamera B3. Anggota B2 dan B3 diperintahkan untuk bergerak bersama. Dan tepat pada saat itulah hal itu terjadi. Teriakan mengerikan dari B2 mengonfirmasi penampakan monster itu. Saat mereka meminta informasi lebih lanjut. B3 memberitahu ruang kendali. Bahwa monster itu membawa temannya pergi saat situasi menjadi kacau. Pemimpin manajemen risiko benar-benar terkejut. Mengetahui bahwa monster ini mampu membasmi seorang manusia. Seketika dia basah kuyup oleh keringat. Menyadari kecerdasan makhluk itu. Yang sedang mereka hadapi. Memastikan bahwa makhluk buas itu adalah pembunuh yang berbahaya. Pemimpin manajemen risiko. Mengeluarkan perintah agar para anggota menembak. Apapun yang bergerak di lokasi. Saat B3 mulai mencari B2 sebagai bagian dari misi kerjasama dengan B3. Namun, B3 melaporkan mendengar suara yang menyeramkan. Suara dan sepertinya tidak bisa memastikan penyebab pastinya. Dia menyampaikan bahwa kebetulan itu adalah B3. Membuat kelompok itu lega dengan suaranya. Namun B3 langsung melaporkan bahwa B3 telah diculik oleh monster itu. Menyebabkan lebih banyak masalah dalam rencana mereka. Gila, dia main catur 4D di dunia 3D ya ampun. Arnold mengambil alih komando sebagai pemimpin tim dan meminta detail lengkap. Tetapi prajurit itu tidak bisa mengonfirmasi karena kejadiannya yang begitu cepat. Dia dimarahi karena tidak menyadari kejadian yang terjadi. Tepat di depan matanya saat Arnold melempar headsetnya. Dia tidak percaya bagaimana anak buahnya. Bahkan tidak bisa melaporkan sesuatu yang ada tepat di depan mereka dan bertanya-tanya bagaimana mungkin mereka tidak bisa merekam monster itu. Saat itulah dia menyadarinya. Saat dia mengambil kembali perangkat itu dan menerapkan strategi lain. Dia meminta B3 untuk menyebutkan nama dan pangkatnya. Yang tertegun dan tidak bisa bicara. Kengerian dari kenyataan mereka terungkap saat monster itu mengonfirmasi identitasnya. Gila, keren banget, kan? Para prajurit itu berada dalam bahaya. Sementara Arnold meminta A1 untuk memberikan informasi. Dia semakin marah. Saat menyadari bahwa satu orang lagi sudah tidak bisa dihubungi lagi. Beralih ke pihak si makhluk tak berbentuk. Alien itu pertama-tama membereskan tim B. Dan menggunakan bantuan dari nomor 26 untuk mengganggu komunikasi mereka. Kita melihat mayat yang hancur dan terpenggal. Tubuh para pria yang menemui ajal mereka. Akibatnya peralatan B3 menjadi kacau. Dan dia juga membereskan pria yang mencoba memperbaiki peralatannya menggunakan tray terbarunya yang disebut kelenjar neurotoksin. Perburuan berakhir dengan lancar. Mengisi perut sang monster. Saat dia melahap para pria yang tewas itu. Dia senang memikirkan tentang tim A. Bertanya-tanya persiapan apa yang mereka miliki. Dia menemukan tim itu saat mereka sedang sangat waspada. Dan tahu bahwa mereka lebih berhati-hati. Karena mereka tahu tentang kemampuan menirunya. Dia berpikir apakah harus menggunakan informasi mereka. Untuk melawan mereka dengan sebuah kejutan. Dan menaruh garpu di ventilasi. Di depan arah perjalanan tim A. Dia tahu mereka akan segera lewat.
Terhibur memikirkan bagaimana pengetahuan bisa menjadi sebuah kekuatan. Dan pada saat yang sama, beracun sampai ke intinya. Dia benar-benar mengerikan. Kau tidak ingin berurusan dengan kadal ini. Salah satu anggota tim A melaporkan ada garpu di depan. Dan menyarankan agar mereka bergerak ke kanan. Sinyal konfirmasi mereka sampai di ruang kontrol. Saat Arnold mengingatkan mereka tentang kemampuan musuh untuk meniru suara manusia. Memberi mereka perintah untuk menembak. Saat mendengar suara yang mirip. Saat itulah mereka mendengar suara manusia. Dan karena mengira ini adalah ulah monster itu, mereka langsung menembak ke arah monster itu. Monster amorf itu menghindar dengan cukup mudah. Saat para anggota kelompok memastikan status musuh, mereka terlalu sibuk fokus pada apa yang ada di depan. Sehingga mereka melupakan cakar makhluk itu dari belakang. Seorang anggota A3 tertangkap. Saat kelompok itu ngeri melihat alien tersebut. Menyandera pria itu. Para anggota tim tahu bahwa jika mereka menembak, rekan satu tim mereka sendiri akan terkena imbasnya. Tanpa ada pilihan lain, mereka memutuskan untuk menghujani monster itu dengan tembakan. Yang berhasil kabur setelah menderita beberapa luka. Kelompok itu tidak diizinkan untuk mundur. Sampai musuh berhasil ditahan. Anggota A3 itu pada dasarnya berada di ambang kematian. Terapi kejut pada pria itu. Setelah memberikan dosisnya, mereka memutuskan untuk melanjutkan misi mereka dan memperhatikan sisa asam dari makhluk itu. Menyadari bahwa mereka telah merusaknya sampai tingkat tertentu. Para anggota kelompok yang tersisa memutuskan untuk menyelinap ke jalur yang lebih sempit. Dengan salah satunya, meminta izin untuk suntikan peningkat. Ketua tim, Arnold, memberinya izin untuk menggunakannya. Saat tiba-tiba dia menghancurkan lantai. Sebelum mendapatkan wujud manusia super. Para prajurit yang ditingkatkan ini memutuskan untuk maju. Di mana mereka menemukan sebuah jalur yang meleleh. Melaporkan lubang itu ke ruang kontrol mereka. Mereka dibuat percaya bahwa makhluk itu. Dan memutuskan untuk mencari lokasi pastinya. Namun, alien licik ini menjebak mereka. Saat ia memulai amukannya dengan serangan dari samping. Para prajurit melepaskan tembakan. Tapi salah satu dari mereka langsung tewas. Sementara yang lainnya melepaskan tembakan. Dengan harapan bisa menjatuhkan alien itu. Sang Amorph melanjutkan serangan tanpa hentinya. Saat prajurit yang telah ditingkatkan itu menerjang ke arah monster itu untuk meninjunya. Pukulannya mendarat di lantai saat monster itu kabur. Berhasil mendapatkan korban jiwa lagi. Sambil meninggalkan prajurit itu dalam keadaan mengamuk. Sang Amorph melompat di antara ventilasi. Dan menyadari bahwa lawannya lebih kuat dari yang ia duga. Dia tidak terlalu kesulitan saat menghadapi mereka di dalam game. Dan berpikir untuk mengubah strateginya. Percaya masih ada satu pilihan lagi yang bisa dicoba. Saat A3 sedang sibuk memulihkan diri dari pertarungannya. Dengan Amorph. Alien itu dengan tenangnya datang untuk menyergapnya dan benar-benar mencabik-cabik tubuhnya. Rencananya adalah membuat pihak lain percaya bahwa A3 telah disergap. Saat dia menghancurkan kameranya. Tepat di saat-saat terakhir. Memberitahu kelompok mereka tentang serangan yang baru saja menimpa A3 dan meneruskan perintah itu. Anggota terakhir dari pasukan itu. A4 berlari untuk memeriksa keadaan A3. Dan mencoba memberikan pengobatan dengan segera. Tapi semuanya sudah terlambat. Monster itu menusuknya di saat yang tepat. Mentransfer racunnya saat dia menderita karena efeknya. Pria itu bingung saat dia menyaksikan kengerian dari makhluk cerdas ini. Yang ternyata hanya menyamar sebagai A3. Amorph itu siap untuk melahap pria yang sedang meronta-ronta itu. Saat dia membongkar helmnya. Dan mengingatkan mangsanya bahwa dia akan segera dimangsa. Xenomorph itu memenggal kepalanya sebelum santapan lezat. Dia tidak lagi mendengar komunikasi apapun. Yang datang dari ruang kontrol. Tapi tahu bahwa mereka semua duduk ketakutan. Merekam sisa-sisa pembantaiannya. Pemimpin tim, Arnold, terlalu kaget sampai tak bisa berkata-kata.
Tapi itu tidak ada artinya karena alien itu sudah merencanakan kehancuran mereka. Tak lama kemudian, dia bertanya-tanya bagaimana musuh-musuh manusianya akan bereaksi terhadap pembantaian ini. Saat dia menewaskan 6 anggota dan menyisakan 90 prajurit di seluruh kapal. Dia tahu bahwa mereka akan kembali menyerang dengan segenap kekuatan yang mereka punya. Dan meskipun perlengkapan mereka kurang, mereka masih memiliki senjata yang memadai. Terutama senjata plasma, yang menjadi ancaman besar bagi nyawanya. Senjata-senjata ini punya daya hancur yang tinggi, dan digunakan untuk menghancurkan seluruh kapal perang. Senjata itu terlalu berat untuk dibawa oleh satu orang. Jadi mereka membuat versi yang lebih ringan, yang harganya cukup mahal. Peluncur plasma berbobot minim itu setidaknya didistribusikan 1 buah per regu di dalam organisasi. Senjata ini seperti nuklir portable, kekuatannya terlalu berlebihan. Dia bertanya-tanya apakah orang-orang ini bahkan memilikinya. Mengingat serangan mereka yang membabi buta. Amorph itu tiba di bagian lain kapal. Para prajurit bergerak ke bagian agrikultur. Kemungkinan besar mereka bersiap untuk pengepungan. Alien itu pun bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Karena ini adalah kesempatan yang sempurna baginya untuk menemukan para pemimpin tim. Seluruh struktur menjadi kekacauan yang disengaja. Prioritas utamanya adalah membunuh Arnold. Karena dia adalah ancaman terbesar untuk bisa bertahan hidup. Samuel dan Arnold terlibat dalam perdebatan sengit. Sementara dia mengamati dari atas. Alien itu tahu bahwa perlengkapan canggih pada dasarnya adalah hal fundamental untuk bertahan hidup di luar angkasa. Arnold mengingatkan sang kapten tentang peralatan mereka yang lemah. Dan juga percaya bahwa alien ini sangatlah cerdas. Bentuk kehidupan yang mampu memanipulasi informasi dengan mudah. Arnold mengajukan permintaan tambahan. Izin untuk menggunakan peluncur plasma dari gudang senjata. Para pemimpin tim keberatan dengan ide ini. Mereka percaya hal itu bisa membahayakan kapal secara keseluruhan. Amorph itu sekarang mendapat konfirmasi tentang plasma dan keberadaan peluncur itu. Dan menyadari bahwa prioritas utamanya Arnold berada di jarak yang cukup jauh. Dia berencana untuk menangkap yang paling dekat dengannya dan menemukan sebuah target. Dia adalah peneliti senior yang menyiksa nomor 26. Amorph itu menerobos ventilasi dan menampakkan kehadirannya. Dengan turun menyergap targetnya. Monster itu langsung membantai si peneliti senior. Membuat para pemimpin tim lainnya benar-benar tercengang. Makhluk buas itu melanjutkan serangannya dan melahap sisa para ketua tim saat mereka memohon untuk hidup. Rasanya seperti ronde Among Us sungguhan pada saat ini. Anggota ruang kendali hendak mengeluarkan perintah. Saat dia juga tertusuk tepat di tenggorokannya. Mengakhiri komunikasi dengan cara yang menegangkan. Meskipun Amorph itu menghadapi tembakan dari Arnold. Dia bertanya-tanya bagaimana bisa dia memegang pistol kecil seperti itu di hadapan makhluk buas ini. Namun, tepat sebelum dia melancarkan serangan mematikan, insting predatornya memberitahunya tentang masa depan. Karena pistol Arnold juga mampu menembakkan plasma. Dia tahu bahwa satu goresan saja dari pistol itu sangat mematikan. Menyadari bahwa pria ini memiliki hubungan dengan keluarga Eugene. Arnold menyimpulkan bahwa alien itu sudah mengetahui strateginya. Saat dia memegang pistol plasma, senjatanya mengejutkan para peneliti lain. Dan dia hanya tertarik dengan berbagai kemampuan monster itu. Mengingatkannya pada tuannya sendiri. Arnold menembakkan peluru plasmanya saat si Amorph. Dia tahu bahwa ini adalah yang terburuk situasi baginya. Tetapi juga berpikir bahwa permainan ini sudah memiliki lebih banyak tantangan. Situasi untuknya. Dia tidak peduli dengan kedatangan siapapun. Dan ingin membunuh Arnold. Sementara beruang, singa, dan serigala adalah predator tradisional yang digambarkan di media. Kenyataannya adalah seperti ini. Bahwa para predator ini adalah para pengecut. Yang sebagian besar menghindari pertarungan berisiko tinggi. Kehati-hatian yang pengecut seperti itu sebenarnya adalah elemen sejati dari seorang pemburu.
yang tahu kapan harus menyerang. Pria yang menjadi amorf itu tahu betul pelajaran tersebut. Sambil menghindari peluru-peluru plasma, dia merasa tertekan oleh detak jantung Arnold. Dan tahu bahwa hilangnya ketenangan Arnold hanyalah sebuah akting. Sang amorf alien bisa merasakan bahwa Arnold juga seorang pemburu. Dalam beberapa hal. Saat dia melarikan diri dari senjata pria itu, pemimpin manajemen risiko diperintahkan untuk tidak merusak mesin yang ada di ruang kontrol. Dia melepaskan tembakan sambil membidik monster lincah itu. Secara bersamaan memanggil prajuritnya untuk berkumpul. Seketika, si amorf tahu bahwa dia hanya mengulur waktu sambil melindungi para ketua tim. Sebelum para prajurit tiba, dengan hebatnya menipu semua orang, sang metamorf memutuskan untuk menggunakan alat pemadam api dan menggunakannya untuk menciptakan lingkungan yang sempurna. Arnold tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan meskipun idenya untuk mengamankan sang pemimpin itu bagus, perhitungannya meleset saat alien itu mengunyah target lain dengan penuh kegirangan. Meskipun Arnold memperingatkan kelompok itu untuk tidak tertipu oleh umpannya, para prajurit hampir tidak bisa menjalankan taktik itu saat mereka dibantai. Meskipun menerima perintah untuk menembak dan membunuh, si pirang itu malah menembak ke arah yang salah. Dan justru melukai Arnold dengan parah. Arnold nyaris tidak bisa mengimbangi amorf itu saat dia dengan cermat mencari celah. Alien itu menumbuhkan sayapnya dan memulai serangan udara, yang akhirnya memenggal kepala Arnold dari tubuhnya, meninggalkan mayat tanpa kepala di lantai. Pemenang dari pertarungan ini adalah amorf, yang baru saja melenyapkan satu-satunya harapan mereka untuk berhasil. Sambil dengan gembira memamerkan kepala itu kepada pemimpin tim yang tersisa. Sebelum melarikan diri, dia harus segera mundur karena para prajurit. Samuel sangat marah kepada anak buahnya karena telah menggagalkan operasi itu, dan menuntut agar ruang kendali dibersihkan. Penjabat pemimpin medis memberitahunya identitas para prajurit yang tewas. Saat Economy memberitahu mereka bahwa semuanya telah tewas, selain Wayward. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa Wayward adalah satu-satunya yang masih hidup, sedang dalam proses pemulihan. Bahwa pria ini kebal terhadap neurotoksin monster itu, tetapi menerima kerusakan permanen, dan akan menjalani sisa hidupnya di dalam sebuah tabung. Samuel menyuruh pria itu untuk menghentikan obrolan tak bergunanya, sambil mengingat banyaknya korban jiwa. Semua ketua tim telah dimusnahkan dari permukaan kapal, yang menimbulkan masalah besar bagi pertempuran mereka melawan para perompak. Salah satu prajurit menemukan pistol plasma milik Arnold. Saat mereka membawa senjata itu kepada Samuel untuk diperiksa, dia senang karena senjata itu masih bisa digunakan untuk membela diri. Samuel tidak tahu lagi setelah ini apa yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan situasinya. Kembali ke sisi amorf. Alien itu berada di sarangnya dan tahu bahwa kapten kapal itu. Dia ingin memperluas sarangnya dan memutuskan untuk membuat 2 lokasi sarang lagi. Prioritas pertamanya adalah kafetaria untuk pasokan makanan yang konstan. Selanjutnya dia menginginkan sarang di gudang senjata tempat plasma peluncur disimpan. Ada juga laboratorium dengan sejumlah besar sampel genetik. Dia ingin bersiap menghadapi para perompak dan musuh potensial di masa depan. Dan memutuskan untuk menyebarkan sarangnya, melintasi kafetaria dan lab. Mengakhiri misi dengan mencuri peluncur plasma. Dia waspada terhadap Master Arnold dari keluarga Eugene. Dan berpikir bahwa mereka akan menjadi ancaman dengan datang bersama beberapa bajak laut. Amorf tiba-tiba disapa oleh nomor 26. Yang tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Karena kurangnya eksperimen. Alien itu juga tahu bahwa anggota kapal tidak bisa lagi melakukan eksperimen seperti biasa karena ancaman yang ada. Dia bertanya-tanya apakah dia harus pada saat ini langsung melompat keluar. Namun seberkas sinar merah besar muncul saat dia menunggu. Dia tidak mau menyelinap lagi dan menghancurkan ventilasi itu.
Bertemu nomor 26 sekali lagi. Dia senang menyadari bahwa temannya tampak sehat belakangan ini dan bertanya-tanya apakah dia harus membawanya. Slime gelembung ini bukan pemakan yang pilih-pilih dan kebal terhadap racun. Mereka memutuskan untuk berkelana keluar lab. Saat dia melepaskan Slime itu, Slime gelembung itu berterima kasih padanya dan mulai membuat sarang. Sepenuhnya membungkus lab dengan sangkar asamnya. Monster itu tahu bahwa lab ini tidak dapat digunakan lagi oleh manusia. Saat dia mulai merobek apapun yang bisa dia temukan untuk dimakan. Dengan senang hati memakan sisa-sisa otak. Ayo Slime. Dia mendeteksi kedatangan seorang prajurit dan seorang peneliti. Dan menjadi percaya diri untuk menghadapi mereka secara langsung. Saat kedua pria itu tiba di dalam, mereka terkejut seperti orang pada umumnya saat melihat perubahan penampilannya. Prajurit itu menjadi waspada. Saat monster itu langsung meremukkan nyawanya dengan satu serangan. Pria itu menjadi santapan bagi si alien. Dan berikutnya adalah si peneliti, yang juga bertanggung jawab atas rasa sakit yang ditimbulkannya pada Slime gelembung. Slime itu marah pada penyiksanya. Jadi dia memutuskan untuk memberikannya apa yang benar-benar dia inginkan. Slime itu menelan wajah pria itu saat dia mati dalam penderitaan panjang di kepalanya, yang benar-benar meleleh. Amorph itu beruntung dan berhasil mendapatkan kemampuan peningkatan fisiknya. Berkat pembunuhan itu, alien itu telah melahap 500 sampel. Dan hanya mendapatkan 3 sifat darinya. Dia bertanya-tanya apakah dia harus membuka tipenya sekarang juga. Dan mengonfirmasi evolusinya. Jika monster itu bisa dianggap menakutkan sebelumnya. Sekarang dia telah menjadi mimpi buruk yang mutlak. Slime gelembung. Tampaknya cukup menyukai transformasinya. Saat dia melompat-lompat ke sana kemari. Dia sangat lucu. Sukai video ini demi si Slime. Amorph itu tahu bahwa dia masih belum dewasa secara biologis. Sebagai seekor amorph. Dan merasakan tubuhnya lebih kaku dari sebelumnya. Akibatnya, tingginya meningkat secara signifikan. Sementara tubuhnya mendapatkan zirah. Saat memeriksa atributnya, dia menemukan kemampuan regenerasi alami, tentakel gergaji dan organ kontaminasi. Bagi amorph, tidak ada batasan dalam memperoleh tipe baru. Tapi persyaratan untuk mendapatkan tipe yang lebih baru. Jika dia mendapatkan peningkatan psikis terlebih dahulu, maka peningkatan fisiknya, persyaratannya akan meningkat 2 kali lipat. Sang amorph sudah tidak sabar untuk menguji atribut barunya. Dan menggunakan tentakel gergajinya. Sebuah senjata mematikan yang telah berubah menjadi sesuatu yang kuat untuknya. Organ kontaminasi juga memungkinkannya mengeluarkan asam dengan spora. Mengubah seluruh kapal menjadi bentengnya. Jadi pada dasarnya dia bukan lagi alien level 10. Melainkan seorang pembantai level 100. Slime amorph itu. Dia dan rekannya memutuskan untuk pindah ke tujuan mereka selanjutnya. Mereka menuju ke ruang kargo. Dan menjadi bersemangat untuk mengetahui reaksi para kru. Dengan kekuatan dan keadaannya saat ini, adegan beralih ke para awak kapal yang mengunci pintu mereka karena takut mati. Tapi tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari monster itu yang mendobrak gerbang dan masuk ke dalam. Meskipun para pria itu berteriak-teriak ketakutan, mereka diserang dengan brutal dan diakhiri dengan menyakitkan. Di akhir perburuan yang licik ini, peneliti senior itu, Wayward bertanya-tanya apa yang terjadi saat dia berada di dalam tabungnya. Tidak menyadari kejahatan tidak etis yang telah dilakukannya. Saat dia mengharapkan kematian, dia mendengar suara langkah kaki tapi bukan milik para prajurit. Melainkan monster yang membuatnya jadi begitu menyedihkan. Kondisinya begitu parah tapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan si amorph membiarkan bubble slime miliknya untuk membakar kepala pria itu dengan sangat menyakitkan. Saat nyawanya lepas dengan penuh penderitaan. Ya pria itu memang pantas menerima semua perlakuan itu. 3 jam berlalu sejak insiden itu. Dengan Slime yang akhirnya membalaskan dendamnya membakar Wayward hingga menjadi bangkai. Amorph bertanya-tanya mengapa para peneliti
menjadi sangat tertarik pada nomor 26. Dan bertanya-tanya apakah ia bisa berevolusi menjadi sesuatu seperti iblis laut. Lucu sekali bagaimana Slime yang imut dan menggemaskan itu bisa berubah menjadi iblis laut sialan. Iblis laut hidup di planet berair dan mereka adalah para titan. Dengan panjang lebih dari 25 meter. Mereka terlihat mirip dengan bos Bubble Omni. Di dalam game tapi menurutnya game itu. Perusahaannya malas saat membuat desainnya. Slime itu kelelahan dan si Amorph berpikir bahwa penyelesaian sarangnya berjalan lancar. Dia bertanya-tanya di mana dia harus mencari mangsa berikutnya. Untuk pembantaian lainnya. Di dalam POD luar angkasa C08. Wilayah Kartel Vera. Para anggota geng melancarkan aksi brutal mereka. Dengan merampas segalanya dari warga. Dan membunuh para prianya. Pemimpin mereka adalah seorang tiran yang hanya mengerti pertumpahan darah. Dengan senang hati memberi pelajaran pada seorang pejabat Megacorp. Dengan menusuknya setelah kesepakatan mereka selesai. Dia tidak takut pada siapapun. Terutama setelah mereka mengubahnya menjadi sosok raksasa. Mutan, maksudku, monster petarung, apakah itu kau? Dia dengan senang hati memutuskan untuk mengocehkan hukum operasi tentara bayaran. Dan mengingatkan pria itu bahwa tidak akan ada yang datang untuk menyelamatkan nyawanya. Sang tiran buas menikmati hobinya untuk menghancurkan pejabat Megacorp lainnya. Saat dia mengirimnya ke neraka. Bos dari kartel Gaara menemui timnya di wilayah itu. Dan menyuruh anak buahnya untuk memanggil Garlic. Garlic adalah seorang peneliti yang bekerja untuk mereka. Dan hampir tidak bisa mempertahankan percakapan. Dia memberitahunya tentang hubungan mereka dengan Kapten Samuel baru-baru ini. Yang kebetulan adalah Kapten ketiga Titan. Dia bertanya tentang mayat yang dimaksud. Yang diberitahu adalah Nona Kisaragi. Sang tiran buas. Percaya bahwa 1 juta adalah jumlah yang aneh. Bayaran untuk tugas semacam itu. Saat dia memikirkan ketidakseimbangan di Megacorp. Baru-baru ini dia tahu bahwa keluarga Eugene sedang ditantang oleh Yang Mars. Keluarga Eden yang beroperasi di level kapal luar angkasa. Dan juga memprioritaskan gen modifikasi di balik layar. Dia bertanya-tanya apakah mereka harus menerima mayat itu. Dan menyerahkannya kepada Eden sebagai alat tawar yang sempurna. Merasakan ada uang besar dari pertukaran ini. Dia mengesampingkan perasaannya tentang masalah ini. Dan memerintahkan timnya untuk berangkat ke kapal Samuel. Beralih ke sisi Amorph. Amorph mengantisipasi kedatangan para Space Dogs. Dia menggunakan kekuatannya yang sangat kuat. Jaringan penghubung di seluruh penjuru kapal luar angkasa. Dan mengonfirmasi lokasi mereka. Para Space Dogs menerobos masuk ke salah satu sarangnya dan menuju. Mengira akan ada sekelompok profesional yang menaklukkan mereka. Tapi mereka sebenarnya tidak tahu apa yang menanti mereka. Orang-orang itu dibutakan oleh keserakahan. Karena harta karun yang menanti mereka. Yang juga menjadi alasan mereka menemukan lebih banyak kegilaan saat mencapai sarang yang lebih dalam. Orang-orang itu menyampaikan informasi ini kepada pemimpin mereka. Memberitahunya bahwa tidak ada satu orang pun di kapal itu. Sementara akar-akar membanjiri lingkungan sekitar. Si Hulk tiran kehilangan kesabarannya. Dan memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Dia menemukan Wayward miliknya di dalam. Sementara si Amorph mengonfirmasi identitasnya sebagai pemimpin kelompok. Dia juga memeriksa ras lain, seekor insektoid. Seorang cyborg dan banyak lainnya. Akhirnya dia memiliki seorang Wayward untuk menyelesaikan. Misinya membunuh anggota unik dari berbagai ras. Memenuhi syarat evolusinya. Namun, dari antara kelompok itu, dia merasa ada yang janggal pada Garlic. Yang kelihatannya begitu biasa. Seolah-olah dia sedang mensimulasikan tindakan. Menjadi biasa dengan tingkat yang sempurna. Membuatnya menjadi individu yang mencurigakan. Amorph memberitahu Bubble Slime miliknya. Untuk menjaga plasma launcher sementara dia berkelana keluar. Inilah satu-satunya kesempatannya untuk menyerang. Saat musuh sedang lengah.
Dia ingin memanfaatkan keserakahan mereka. Dan tahu bahwa mereka mungkin akan berpisah. Menjadi tim penyerbu dan tim pertahanan segera. Perburuannya akan benar-benar dimulai pada saat mereka membagi pasukan mereka. Seperti yang selama ini terjadi.